Kisah orang kudus hari ini tanggal 16 April adalah Santo Benedictus Joseph Labre. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Benedictus Joseph Labre adalah seorang peziarah sejati. Ia dilahirkan pada tahun 1748 dan menempuh jalan hidup yang aneh. Ayahnya adalah seorang pemilik toko dan sejak kecil Benedictus dididik oleh pamannya yang adalah seorang imam. Ketika pamannya yang baik hati itu meninggal dunia, Benedictus memutuskan untuk mengikuti jejaknya dan masuk biara. Ia mencoba melamar ke biara Trappist, Carthusians, dan Cistercians, tetapi ia ditolak karena masih terlalu muda dan sering sakit-sakitan. Ia pernah beberapa saat hidup dalam biara Carthusians dan jatuh cinta dengan kehidupan doa dan mati raga yang dipraktekkan oleh para biarawan. Namun Benedictus kemudian menjadi sakit-sakitan, kurus dan lemah. Karena itu, ia dinasihatkan agar pulang ke rumah dan hidup sebagai seorang awam Katolik yang baik. Benedictus pulang dan perlahan-lahan kesehatannya pulih kembali. Namun kerinduannya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang rahib tetap membara. Ia berdoa mohon bantuan Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Menurut tradisi, ia kemudian bergabung dengan ordo ketiga biara Fransiskan. Benedictus kemudian merasa bahwa ia dipanggil untuk menjadi seorang peziarah, seorang yang mengadakan perjalanan suci dengan berdoa dan bermati raga. Sebagai peziarah, Benedictus bertekad akan mengunjungi tempat-tempat suci yang ada di seluruh Eropa. Dengan mengenakan jubah Fransiskan yang sudah lusuh, sebuah salib di dada dan rosario di pinggangnya, Benedictus mulai perjalanan ziarahnya dengan berjalan kaki mengunjungi setiap gereja dan tempat peziarah di seluruh Eropa. Ia akan bermalam di gereja-gereja yang dikunjunginya. Kadang ia sering harus tidur di emperan jalan. Ia tidak membawa bekal makanan. Makanan yang disantapnya hanyalah yang diberikan orang-orang kepadanya. Jika ada yang memberinya uang, ia akan memberikan kepada orang-orang miskin. Ransel untuk bekalnya hanyalah sebuah kantong yang di dalamnya ia menyimpan kitab suci, juga medali-medali kudus, skapulir, dan buku-buku rohani yang akan dibagikannya kepada orang lain. Keadaan ini sering membuatnya berhari-hari tidak makan. Namun ajaib, ia tidak lagi sakit-sakitan. Dalam perjalanan ziarahnya, perhatian Santo Benedictus sama sekali tidak tertuju pada pemandangan indah di daerah-daerah yang ia kunjungi. Satu-satunya yang menarik baginya adalah gereja-gereja di mana Yesus tinggal, rupa sakramen Maha Kudus dalam tabernakel. Tahun-tahun berlalu dan Benedictus tetap melanjutkan perjalanan ziarahnya. Penampilannya semakin hari semakin menyedihkan. Pakaiannya compang-camping dan ia kelihatan menyerupai seorang pengemis. Di beberapa tempat, anak-anak kecil melemparinya dengan batu serta mengolok-oloknya. Ia akan membalas dengan tersenyum dan memberkati anak-anak itu. Orang-orang yang tidak mengenalnya cenderung menghindarinya. Apabila Benedictus sudah bersujud di hadapan tabernakel, pada setiap gereja yang disinggahinya, ia akan demikian kusuk bagaikan patung. Wajahnya yang pucat dan kuyuh menjadi bersinar-sinar. Ia akan berbicara kepada Yesus dan Bunda Maria. Ia berbisik, "Bunda Maria, oh bundaku." Dan air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia sungguh sangat bahagia ketika bersujud pada Yesus dan Bunda Maria. Keajaiban demi keajaiban terjadi pada pengembara suci ini. Diceritakan saat ia tenggelam dalam doa di hadapan sakramen Maha Kudus, ia sering terlihat mulai melayang dan mengapung di udara atau levitasi. Orang-orang bersaksi melihat Benedictus ada di suatu tempat, sementara pada saat yang sama, pengemis suci ini sedang tenggelam dalam adorasi di sebuah gereja. Santo Benedictus menyembuhkan beberapa rekan pengemis, dan dilaporkan ia pernah membuat mukjizat menggandakan roti untuk mereka. Benedictus wafat pada tahun 1783 dalam usia 35 tahun. Kesucian orang kudus ini segera tersebar luas. Perjalanannya telah selesai.
Ziarahnya telah berakhir dan kini ia tinggal bersama Yesus dan Bunda Maria untuk selamanya. Biografinya yang ditulis oleh Bapak pengakuannya Marconi memaparkan 136 mukjizat penyembuhan yang dikaitkan dengannya hanya dalam waktu 3 bulan setelah kematiannya. Seabad setelah wafatnya, Benedictus Joseph Labre dinyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1883 dan dinyatakan sebagai santo pelindung para peziarah.